Terima kasih telah klik video ini, jangan lupa tonton sampai habis, kemudian tonton video-video sebelumnya, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang kita upload. Dan jangan lupa pastinya, jangan lupa like, share, komen, dan bagikan agar info-info yang bermanfaat bisa tersebar. Dan tentunya agar kita juga semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa. Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel APT Anggun. Berdasarkan permintaan teman-teman, akhirnya aku membuat video ini. Video kali ini kita membahas tentang tema kanker atau onkologi. Nah, di sini nanti aku mau membahas nih tentang mekanisme kanker yang sama seperti mekanisme pelakor. Dan tentunya di sini nanti akan dibahas cara mudah menghafalkan obat-obat kanker berdasarkan mekanismenya di target siklus sel. Gitu. Oke, tonton videonya sampai habis teman-teman. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, yuk kita recall apa sih kanker itu? Teman-teman, kanker merupakan kondisi di mana sel berproliferasi secara abnormal atau bertumbuh secara berlebihan. Kanker itu sel-selnya semakin tumbuh, semakin berkembang, seperti itu ya. Nah, kanker itu sendiri diakibatkan atau disebabkan karena salah satu sel normal mengalami transformasi, sehingga menyebabkan kerusakan pada sel dan kerusakan mutasi DNA. Kejadian-kejadian ini diakibatkan karena paparan dari faktor resiko yang menyebabkan kanker, seperti gaya hidup yang kurang sehat atau merokok, kemudian juga disebabkan karena faktor-faktor lingkungan atau bisa jadi karena gen. Inilah tabel yang menunjukkan paparan-paparan yang menimbulkan resiko kanker itu meningkat atau resiko bisa terkena kanker. Teman-teman, terdapat dua senyawa yang sangat berkontribusi dalam perkembangan kanker ini. Yang pertama adalah onkogen, yang kedua adalah tumor supresor gen. Onkogen ini pada kondisi normal, dia yang bertanggung jawab pada pertumbuhan atau pembelahan sel seperti translasi kromosom, kemudian insersi, delesi, dan dia juga berperan atau bertanggung jawab dalam stimulasi enzim yang menyebabkan pertumbuhan atau pembelahan sel. Nah, berbeda dengan tumor supresor gen. Tumor supresor gen itu pada kondisi normal, dia berperan untuk mensupresi atau menghentikan pertumbuhan sel yang berlebihan atau pada kondisi yang abnormal. Nah, pada kondisi kanker ini karena di DNA itu mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kerusakan mutasi DNA akan mengarah pada kondisi onkogenesis atau pembentukan onkogen yang berlebihan dan akan menginaktivasi atau menghilangkan dari tumor supresor gen. Hal ini dikarenakan adanya bentuk abnormal atau jumlah yang berlebihan dari stimulasi sel, sehingga akan mengganggu jalur sinyal pertumbuhan sel normal dan akan mengarah ke proliferasi yang berlebihan. Sehingga akhirnya akan berubah, selnya tersebut akan berubah menjadi sel yang ganas dan sel yang akan berproliferasi terus-menerus. Karena tumor supresor gen yang mana dia berperan untuk menghentikan pertumbuhan sel bila abnormal, dia telah dilakukan inaktivasi karena kerusakan DNA atau kerusakan mutasi DNA tersebut. Seperti itu. Next, kita lanjutkan bagaimana sih kok kanker bisa berkembang? Hai teman-teman, yuk mari kita bahas kenapa sih aku bilang mekanisme kanker itu sama kayak mekanisme pelakor. Yuk, mari kita bahas. Jadi, awalnya itu ini adalah jaringan ya teman-teman. Nah, di jaringan ini ada namanya sel normal. Jadi kan di jaringan tubuh itu ada namanya sel normal yang berkembang dengan baik dan normal. Nah, sel normal ini bisa hidup karena apa? Karena adanya pembuluh darah. Pembuluh darah di sini ya. Pembuluh darah ini fungsinya sama seperti sungai dalam kehidupan sehari-hari. Sungai adalah dia itu memberikan
air atau memberikan kehidupan untuk warga sekitarnya. Nah, sama dengan si pembuluh darah, dia itu memberikan kehidupan untuk sel-sel normal yang ada di sekitar pembuluh darahnya ini. Karena apa? Karena di pembuluh darah ini dia membawa O2 dan nutrisi kepada sel-selnya gitu. Nah, pada kondisi kanker yang awalnya itu cuma hanya satu bibit titik-titik seperti ini ya, yang awalnya itu kecil, tapi karena kanker itu disebabkan karena kerusakan mutasi DNA, sehingga nanti proses translasinya, proses proliferasinya juga akan mengalami kerusakan. Nah, inilah yang membuat si sel kanker itu bisa progresivitasnya itu semakin melebihi dari sel normal seperti itu. Nah, kok bisa si sel kanker ini bisa tumbuh? Ya sama, karena ketika dia itu di sela-sela sel normal yang awalnya dia hanya bentuk titik ini, dia juga akan mendapatkan suplai oksigen nih teman-teman. Suplai oksigen dan suplai nutrisi dari si pembuluh darahnya ini. Akhirnya menyebabkan sel kankernya ini nanti juga akan tumbuh dan dia nanti akan mendesak dari si sel normalnya ini gitu. Nah, kemudian ketika sel kankernya ini semakin tumbuh, dia akan mendesak si sel-sel normalnya, sehingga sel normalnya ini nanti akan mengalami hipoksia atau dia akan mengalami kekurangan suplai oksigen. Yang menyebabkan dia apa? Dia mengalami apoptosis atau kematian. Jadi, si kankernya ini mendesak sel normal, akhirnya sel normalnya itu mengalami kekurangan O2 dan dia juga mengalami kematian karena semua suplai makanannya itu udah direbut sama si sel kankernya ini. Tidak hanya merebut suplai makanan dan nutrisinya aja, si sel kanker ini ternyata juga mampu membuat pembuluh darah baru, teman-teman. Jadi yang awalnya pembuluh darahnya ini berguna untuk mengaliri sel-sel normal, akhirnya sama si pembuluh darah sama si kankernya ini, pembuluh darahnya itu ditikung, sel normalnya itu ditikung, dan pembuluh darahnya ini nanti akan diambil semuanya oleh si sel kankernya ini dan membentuk pembuluh darah yang baru. Seperti itu. Jadi, di sini persamaan antara kanker sama pelakor itu yang sama-sama merugikan itu yaitu kan kalau pelakor itu kan nikung ya. Nah, si kankernya itu juga nikung. Dia tuh nikung sel normalnya itu. Nikung sel normalnya untuk mendapatkan suplai O2 dan nutrisi. Akhirnya, suplai O2 dan nutrisinya itu akan masuk ke dalam si sel kanker dan sel kanker itu juga akan membentuk pembuluh darah baru. Nah, pembuluh darah baru dari sel kanker ini berbeda dengan pembuluh darah pada sel-sel normal. Pembuluh darah pada tumor itu membentuk lapisan-lapisan yang tidak hanya sel-sel endotel aja, tetapi di pembuluh darah yang baru terbentuk oleh si sel kanker, si sel tumor, dia itu juga akan membawa pembentuk dari sel tumornya ini. Jadi dia juga akan membawa yang membentuk pembuluh darah itu apa? Sel tumor, yaitu dia akan membawa sel tumor itu. Nah, sel tumor itu juga nantinya akan terdistribusi melalui si aliran-aliran darah, akhirnya menyebabkan sel tumor itu dapat menginvasi jaringan di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan si tumor itu berjalan dengan ganasnya seperti itu. Nah, proses pembentukan sel darah baru, proses pembentukan pembuluh darah baru oleh sel kanker ini disebut dengan angiogenesis. Angio adalah pembuluh darah, genesis adalah pembentukan. Jadi angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Begitu teman-teman. Nah, itulah kenapa mekanismenya itu sama seperti mekanisme pelakor, karena sama-sama menikung. Inilah yang berbahaya ya teman-teman. Yang berbahaya adalah karena sel kankernya ini mematikan sel-sel normal di sekitarnya, dan dia juga ternyata sel kankernya ini akan mengalir bebas ke jaringan-jaringan, sehingga itulah yang menyebabkan biasanya kenapa sih pasien kanker payudara kok dia juga berpengaruh pada sarafnya, berpengaruh pada tulangnya dan lain sebagainya, karena ada proses distribusi dari sel tumor dari pembentukan pembuluh darah dari si
si tumornya ini sendiri atau karena proses angiogenesisnya itu. Nah, pada saat terjadi pembelahan sel itu, maka tumor atau kanker itu juga mengalami yang namanya siklus sel, teman-teman. Nah, siklus sel ini itu ada 4 siklus atau 4 fase, yaitu fase S, fase M, fase G1, dan fase G2, seperti itu ya. Nah, yang pertama atau aktivitas pertama adalah pada fase M-nya ini. Nah, pada fase M ini sel akan mengalami mitosis atau disebut dengan pembelahan sel. Kemudian, setelah sel mengalami pembelahan, dia akan masuk ke fase G1. Di fase G1 ini, sel akan membuat enzim yang penting untuk sintesis DNA. Nah, kemudian setelah fase G1 kan udah terbentuk tuh enzim untuk sintesis DNA, maka masuklah ke fase S, yaitu fase sintesis DNA. Setelah masuk ke fase S, dia akan masuk ke fase G2. Di fase G2 ini atau growth 2 ini, dia itu akan mengalami pembentukan atau sintesis RNA dan protein lain untuk persiapan pembelahan sel gitu. Jadi awalnya itu sel itu mengalami yang namanya mitosis. Nah, di sini di mitosis itu terjadi pembelahan, kemudian akan mengalami fase G1, yang mana dia akan membuat enzim yang penting untuk sintesis DNA. Dan masuk ke fase S, dia itu di situ akan terjadi sintesis DNA dan akan masuk ke fase G2, yaitu sintesis RNA dan protein lain, dan akan kembali lagi ke fase M, yaitu pembelahan sel. Nah, pada sel kanker ini dia itu siklus selnya ini dia akan bekerja secara progresif atau bekerja secara cepat, sehingga sel kanker itu selnya itu bertumbuh banyaknya itu cepat ya, kemudian juga berkembangnya juga cepat kayak gitu. Karena pada fase M dia akan mengalami pembelahan terus dan mengalami siklus-siklus sel ini. Oleh karena itu, terdapat anti kanker atau obat-obat onkologi yang bekerja pada siklus sel ini. Nah, terdapat 2 mekanisme teman-teman, 2 mekanisme tata laksana ya. Terapi onkologi itu ada yang namanya itu spesifik. Sel bekerja spesifik di tahap-tahapan atau di setiap fase sel, misal bekerja di G1 atau bekerja di sintesis atau bekerja di mitosis atau bekerja di G2, dia itu adalah mekanisme obat yang bekerja pada siklus sel yang spesifik atau disebut dengan spesifik sel. Kemudian ada terapi onkologi yang namanya itu non-spesifik, yaitu dia ini tidak bekerja secara spesifik. Dia bekerjanya itu entah di mana di fase mana, jadi dia itu tidak diketahui bekerja secara spesifiknya itu di mana. Seperti itu. Nah, yuk kita buat rangkuman atau kita buat hafalan yang mudah biar teman-teman lebih mudah untuk menghafalkan atau memahami dari terapi onkologi ini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada obat-obatannya. Ini aku mengambil di Koda Kimball edisi 9 ya. Nah, kan tadi aku menjelaskan untuk fase pertama adalah fase M atau fase mitosis. Di sini teman-teman bisa menyingkat dengan Mbak Vita. Kok bisa Mbak Vita? M-nya ini adalah fase mitosis, V-nya ini adalah vinca alkaloid, yang mana obatnya itu adalah vincristin, vinblastin, gitu ya. Kemudian ada Ta. Ta-nya ini adalah taksan. Nah, si taksan ini contohnya ada docetaxel, paclitaxel, seperti itu. Kemudian ada fase G1. G1 ini satu steroid, jadi cukup 1, yaitu steroid. Kemudian setelah fase G1 akan masuk ke fase S. Nah, di fase S ini singkatannya adalah
sapirica. Apa itu sapirica? S adalah sintesis. A-nya ini adalah antimetabolit. Contohnya adalah methotrexate, antimetabolit. Analog folat ya. Kemudian ada P. P-nya ini adalah pirimidin analog, yaitu sitarabin, sapecitabin, gemcitabin, fluorourasil gitu. Kemudian ada Ri. Ri ini sudah jelas, yaitu purin analog. Nah, yang berakhiran rin juga, yaitu contoh obatnya mercaptopurin. Next ada Ca. Apa sih Ca ini? Ca adalah camtotecin. Camtotecin. Contoh obatnya adalah tocotecan. Nah, jadi sapirica, S-nya adalah sintesis, A-nya antimetabolit, contohnya methotrexate, P-nya ada pirimidin, dan Ri-nya itu adalah purin, dan C-nya ada camtotecins, gitu ya. Kemudian masuk ke fase G2. Di G2 ini, karena dia 2, maka obatnya cuma 2, sama seperti G1 ini. Karena dia 1, maka obatnya 1, steroid. Kalau G2 yang spesifik 2, yaitu bleomycin dan etoposид, BE. G2BE, bleomycin, etoposид. Sudah selesai. Jadi di fase M ada Mbak Vita, vinca alkaloid, dan taksan. Di fase G1 obatnya 1, yaitu steroid. Di fase fase S ada sapirica, S-nya sintesis, A-nya antimetabolit, P-nya pirimidin, Ri-nya purin, dan C camtotecin. Kemudian masuk ke G2, 2 itu adalah obatnya cuma 2, yaitu BE, bleomycin, dan etoposид. Nah, ini yang aku jelasin adalah mekanisme yang spesifik. Yang Mbak Vita, sapirica, sama BE itu adalah mekanisme spesifik di siklosel karena dia sudah tahu targetnya di fase mitosis, targetnya di fase sintesis, di G1 maupun G2. Nah, terdapat mekanisme yang non-spesifik di siklosel, yaitu ini. Non-spesifik di siklosel ya. Ini obat-obatannya, yaitu cara menghafalkannya dengan cara NO-PA-MOR. Apa itu NO-PA-MOR? No artinya non-specific agent, ada bucis. Apa itu bucis? Bu adalah busulfan. Kemudian cis adalah C-nya cikosfosfamid, dan is-nya adalah ifosfamid. Kemudian ada PA. PA ini adalah platinum agen, teman-teman. Ada platinum agen. PA ini akhirannya tin, jadi dihafalinnya patin, yaitu karboplatin, cisplatin, kayak gitu. Kemudian ada MOR. Apa ini MOR? MOR adalah antitumor antibiotik. MOR ini diakhiri dengan isin, morisin. Morisin ya, doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, kayak gitu. Jadi dari sini kita sudah bisa memahami dengan lebih mudah obat-obatan yang bekerja secara spesifik dan non-spesifik. Begitupun dengan macam-macam atau contoh dari masing-masing golongan tersebut. Yuk, mari kita recall. Mari kita recall, teman-teman. Tadi ada yang bekerja secara spesifik. Yang spesifik tadi ada fase apa yang pertama, teman-teman? Fase M. Di fase M ini ada namanya Mbak Vita. V-nya ada vincristin atau vinca alkaloid. Contohnya adalah vincristin, vinblastin. T-nya ini adalah taksan, contohnya adalah paklitaxel. Kemudian ada yang di siklus setelah M tadi G1. Di G1 ada steroid. Kemudian masuk ke S dulu. Masuk ke S atau sintesis, dia ada sapirica. S-nya adalah sintesis, A-nya ada antimetabolit, yaitu methotrexate ya, analog fosfat. P-nya ada pirimidin analog. Contohnya adalah apa tadi? Sitarabin. Kemudian ada Ri. Ri ini yaitu purin. Karena purin juga, maka obatnya adalah mercaptopurin.
purin. Kemudian ada ca adalah camtotesin. Camtotesin ya, camtotesin. Obatnya adalah topotecan. Camtotesin, obatnya adalah topotecan. Kemudian masuk ke G2. Di G2 ini obatnya cuma 2, yaitu BE, bleomycin dan etoposид. Kemudian kita masuk ke fase non-spesifik. Non-spesifik ini kita hafalin dengan cara no, pa, mor. No ini ada non-spesifik agen, ada bucis. Bucis ini adalah busulfan, C-nya adalah siklososfamid dan is-nya adalah ifosfamid. Kemudian ada pa. Pa ini adalah platinum agen. Platinum agen ini hafalinnya akhirannya tin, patin. Jadi cisplatin. Gitu ya. Kemudian ada mor. Mor ini adalah anti tumor, antibiotik. Mor ini akhirannya isin, seperti doxorubicin, kemudian daunorubicin. Gitu. Gimana teman-teman? Sekarang lebih mudah untuk menghafalkan kan? Oke, jangan lupa ikuti Instagram kami @agnsh dan @ymmedia. Jangan lupa bagikan dan subscribe sebanyak-banyaknya ya, agar kami bisa semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.